Malam hari ini kita masih seru membahas terkait dengan bakal calon wakil presiden, para kandidat capres yang sudah diumumkan ke publik. Saya akan langsung minta tanggapan dari Bang Habibur Rahman, apa yang tadi sudah didiskusikan. Bang Habib. Ya, jadi situasi saat ini ya, itu kita mencapai rekor 82% approval rating pemerintahan Pak Jokowi. Itu juga tercipta dari kebesaran hati pemimpin-pemimpin kita. Situasi yang kondusif sejak beliau dilantik sampai saat ini. Anda bayangkan kalau ketika kemarin kita terus gontok-gontokan, ya kan, melewati pandemi yang super berat, negara-negara lain gagal, ya banyak yang negara gagal, korban banyak, ya pemerintahan nggak stabil, terjadi perpecahan, kita bisa sukses. Ya, itu karena keteguhan hati pemimpin-pemimpin kita untuk mau saling membuka diri, ya kan, pernah berkontestasi, tetapi demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara. Mereka semua bersatu dalam satu pemerintahan yang terbukti sangat efektif di bidang ekonomi, sangat berhasil di bidang pertahanan juga sangat kinclong, gitu kan ya. Karena hampir semua lembaga survei kan mengatakan Pak Prabowo kinerjanya luar biasa di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi keluar biasaan Pak Prabowo ini bukan keluar biasaan Pak Prabowo seorang diri, tapi karena kepemimpinan Pak Jokowi juga, ya kan. Jadi itulah saling bersinergi, itulah keunikan yang saya menilai dan memaknai dalam konteks positif. Ini bukan suatu penyimpangan negatif dari konsep demokrasi ala barat, tapi justru ini konsep kearifan kita sebagai bangsa, demokrasi kita sebagai bangsa ya begitu. Kita bersaing dalam konteks sebagai mitra, saudara Khalid bilang kan ya, lawan politik bukan musuh berpolitik. Ya ketika kita bersaing ya kita bersaing fair, nggak ada masalah ya, kita lewati fasenya, dan ketika kita selesai masalah ya selesai kontestasi ya kita kembali semangat membangun bangsa. Nah karena itu saya pikir kita ya nggak perlu tegang-tegang ini sekarang, nggak perlu baper juga kan, siapa ditinggal siapa dan lain sebagainya, ya, kita jalani aja proses kok ya. Kita sudah punya satu pelajaran, satu contoh kasus yang bagus sekali ya, kita lewat kontestasi yang ketat kemudian kita bersatu membangun satu bekerja untuk bangsa, dan ini capaian yang luar biasa. Saya pikir di tingkat internasional juga ini hanya ada beberapa negara yang kayak Pak Jokowi sekarang, hanya ada 2 atau 3 kalau nggak salah, si India Modi atau Lula da Silva di Brasil yang seperti ini gitu loh. Ini capaian dan membanggakan kita semua sebagai bangsa. Termasuk teman-teman yang quote and quote dapat dikatakan misalnya oposisi selama 5 tahun kemarin. Karena kritikan teman-teman itu dalam konteks membangun, ya, tidak dalam konteks kritikan berdasarkan ketidaksukaan semata. Gitu. Kita lihat fenomena di parlemen kurang lebih saya mengalami sendiri karena saya di parlemen ya, kritikan-kritikannya masih dalam konteks suportif sekali. Ya, jadi saya pikir waktunya juga kan nggak lama lagi. Waktunya juga nggak lama lagi. Paling 2-3 bulan sepertinya pasti akan segera ada kesimpulan-kesimpulan dari bos-bos kita ini sekarang yang saling berkunjung satu sama lain. Artinya Gerindra sudah ada di kantong Pak Prabowo untuk dibaca presiden? Ya kriterianya seperti itu ya. Tapi kalau soal nama hanya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar yang tahu. Oke, Bang Khalid, ini kan artinya pertemuan dari PKB dengan Demokrat saat ini masih terus berlangsung. Nah, kira-kira silaturahmi ke PKS kapan nih kira-kira? Adakah sudah ada rencana begitu dari Golkar atau dari PKB untuk ke PKS atau? PKS ke PKB sudah ya, sudah pernah kita berkunjung. Oh, beberapa waktu lalu ya? Iya, sudah pernah berkunjung bahkan ke P3. Hampir seluruh partai politik sebelumnya, ke Golkar juga, ke Gerindra juga kita sudah berkunjung. Artinya itu it's okay gitu. Itu adalah contoh yang bagus buat politik. Ada didilan terkait dengan cawapres atau seperti apa sebetulnya pembahasannya salah satunya? Ya kalau di politik kan saling tukar informasi, saling penjajakan, saling menyampaikan pandangan itu hal yang biasa gitu ya. Tapi kalau tadi saya sampaikan ada namanya wacana, ada namanya komitmen. Nah ketika sudah masuk ke komitmen ada keseriusan di sana. Sehingga muncullah nanti ada namanya perjanjian, kemudian ada namanya piagam koalisi dan sebagainya. Sehingga kita mulai sekarang ini, tahapan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini, kita sedang mencari ini kandidat cawapres. Kira-kira demikian. Sehingga nanti kita mengamanatkan juga kepada bakal calon presiden kita untuk menentukan dari berbagai macam yang ada, pilihan-pilihan itu, siapakah yang kira-kira yang bisa menjadi dui tunggal. Ya, menjadi dui tunggal. Sehingga cawapres itu bukan hanya ban serep,
tapi dia adalah complementary ya yang melengkapi dari capres itu sendiri. Misal satu, melengkapi dari sisi apa? Kita memiliki beberapa kriteria. Contoh, harus memiliki capacity to win, yaitu kapasitas untuk menang. Kenapa itu penting? Karena itulah menjadi manifestasi dari dukungan dari rakyat. Kan begitu. Dan itu secara metode ilmiah salah satunya ini ya adalah dengan cara mengukur dengan survei atau persepsi publik. Kan begitu. Sehingga mana nih komposisi yang paling memiliki capacity to win atau kapasitas menang yang paling bagus. Secara ideologis Kemudian PKS? yang kedua adalah capacity to govern. Bagaimana Dwi Tunggal ini, pasangan capres-cawapres kita ini juga memiliki perpaduan yang unik ya. Kalau dulu kayak Bung Karno ya, Bung Karno adalah sebagai solidarity maker, ya kan, mampu mempersatukan bangsa gitu. Bung Hatta, beliau adalah seorang teknokrat, gitu ya. Dan ini yang kemudian harus kita lihat, karena bangsa ini begitu luas ya. Ini kalau kita memilih kandidat ya kita harus betul-betul memiliki record atau rekam jejak yang bagus, sehingga Dwi Tunggal ini kita harus betul ramu dengan sangat baik. Sehingga ketika kita suguhkan kepada rakyat mendapatkan yang terbaik. Kira-kira demikian. Tapi belum ada sama sekali bacawa pres dari PKS begitu secara internal. Kalau kita secara official, kita menyuguhkan dari kader kita yaitu Bapak Ahmad Heriawan. Kang Aher. Iya, Kang Aher. Ya, beliau sudah 2 periode sebagai Gubernur Jawa Barat. Tentu kan ini kan kita bersama membahasnya. Dan baik PKS, Nasdem, dan Demokrat itu juga memberikan kewenangan kepada Capres. Karena apa? Filosofinya begini, ini kan namanya presidensial system. Ya. Presidensial itu epicentrum dari koalisi itu sebenarnya di leadership dari presiden. Karena dialah yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Karena dia epicentrum dari sebuah kepemimpinan bangsa, maka dia yang melit daripada koalisi itu sendiri. Nah, partai-partai apakah mempunyai hak? Punya hak untuk menyampaikan aspirasinya. PKS sudah menyampaikan aspirasinya, ini pertimbangannya. Demokrat sudah menyampaikan aspirasinya, Nasdem juga sudah menyampaikan aspirasinya. Tapi once takes a decision, keputusan, maka sebagai seorang calon presiden, he is the leader. Dia yang menentukan, dia akan melit koalisi ini. Inilah calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi saya memimpin Indonesia. Kita tunggu nanti seperti apa dinamikanya. Mas Umam, apa yang tadi sudah kita bicarakan, Anda apakah juga menemukan sinyal-sinyal begitu? Oh, sinyal banyak sekali. Banyak sekali. Kita diajak bicara tentang pemerintahan, yang ada partai-partai jualan semua tadi. Keunggulan Pak Erlangga, keunggulan Pak Prabowo. Sektor ekonomi. Yang tidak ada hanya sinyal handphone. Ekonomi tidak tumbuh kalau keamanan pertahanan tidak kondusif. Tapi di antara semua itu yang bisa menentukan adalah presidennya. Katanya Pak Iqbal. Ini kalau di sini ada PKB akan bicara. Itu kalau nggak ada tenaga kerja, buruh yang kemudian kerja, nggak ada itu namanya peningkatan ekonomi yang signifikan. Nah, saya langsung menukik konteks tadi, Mas. Cawapres. Kita bicara cawapres. Mas Holid tadi terakhir membicarakan tentang konteks capacity to win the election. Kalau misal kita cermati, ada beberapa kriteria yang harus ditimbang secara matang oleh siapapun yang menjadi kandidat capres atau calon presiden. Pertama, betul aspek elektabilitas. Karena bagaimanapun juga tidak ada konfigurasi kekuatan capres yang bisa mendominasi secara elektoral per hari ini. Masih di bawah 60%? Bukan hanya soal 60%, tetapi gap itu mengalami dinamika yang sangat luar biasa. Kita cermati, Pak Ganjar itu, Bang Enrico, termasuk yang cukup leading. Tetapi pengalaman kemarin, ketika terjadi dinamika terkait dengan isu World Cup U20, ternyata bisa mengalami koreksi elektabilitas yang juga cukup signifikan. Head to head dengan Pak Prabowo sekarang artinya? Artinya secara kemudian elektabilitas bisa mengalami dinamika itu tergantung pada informational input yang masuk kepada masyarakat. Nah, disitulah kemudian nanti bentuk dari bagaimana serangan, dinamika, kompetisi akan ditentukan oleh informational input itu tadi. Nah, yang pertama elektabilitas. Yang kedua, faktor ideologis. Diakui atau tidak, ideologis ada faktornya. Ada menjadi faktor menjadi penentu kemenangan. Karena kalau misal nasionalis dengan nasionalis, besar kemungkinan dia akan mengalami reduksi pada basis kekuatan basis pemilih loyalnya. Atau Islam dengan Islam, atau partai Islam dengan partai berbasis umat Islam, dia juga akan mengalami reduksi yang sama. Tetapi kalau misal nasionalis dengan Islam, Islam dengan nasionalis, relatif memiliki potensi untuk kemudian mensolidkan basis kekuatan pemilih loyalnya. Bagaimanapun juga, saya yakin di PDIP juga percaya bahwa pengalaman pemilu 1955, pengalaman pemilu 1971 menunjukkan bahwa perkawinan antara kekuatan Islam
dan nasionalis atau nasionalis dengan Islam bisa menghadirkan mesin politik yang cukup efektif. Meskipun itu tidak menjadi rumus besar, tidak menjadi rumus utama. Kita masih ingat di pemilu 2004 kita lihat Bu Mega waktu itu incumbent bergandengan dengan Kiai Haji Hashim Muzadi, ketua umum periode kedua aktif dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Harusnya secara logik itu menghadirkan kekuatan yang cukup besar. Tetapi waktu itu karena informational input yang masuk ternyata tidak bisa menghadirkan mesin politik yang efektif. Nah di level itu maka ideologi tetap harus dipertimbangkan. Yang ketiga logistik, Mas. Bagaimanapun juga logistik menjadi soul, menjadi nyawa dari semua mesin ini. Dan the last but not least ini terkait dengan konteks vulnerability. Kalau misal ada capres meletakkan nama yang memiliki tingkat kerentanan, baik secara hukum, secara politik, maupun terkait dengan narasi-narasi yang secara umum berpotensi menggerus dia, maka itu berpotensi menjadi celah yang bisa mereduksi kekuatan elektoralnya. Maka secara umum, kalau misal kita cermati pemilu pasca reformasi, sebenarnya cawapres itu tidak menjadi faktor penentu kemenangan seorang capres. Karena ini presidensial. Yang menjadi marketing agentnya itu bukan agent untuk memarketing, tetapi yang menjadi selling point-nya itu bukan capres, tapi capres. Capres ya. Tetapi kalau capres salah memilih cawapres, maka dia bisa menggeret ke bawah. Nah, oleh karena itu betul Pak Ganjar, Pak Prabowo, kemudian Pak Anies, termasuk juga Pak Erlangga kalau misal kemudian betul all out berhasil mensecure satu partai dan bisa mengamankan presidential threshold 20%, maka faktor-faktor tadi harus dilakukan. Misalnya Pak Ganjar bisa dengan nama-nama yang sudah ada, Pak Sandi, atau nama-nama dengan kalau misal kemudian digabungkan dengan kekuatan Islam. Ada sebelah nama kemarin yang cukup santer, Kiai Haji Said Akil Siraj, atau kemudian beberapa nama yang lain. Kemudian Pak Prabowo bisa juga dengan Caimin. Bagaimanapun juga itu Pak Prabowo kehilangan basis pemilih loyal dari segmen kekuatan Islam yang berkedudukan di Jawa Barat dan juga Sumatera. Nah, maka dengan bergandengan dengan Caimin, maka ada insentif elektoral dari kekuatan Islam, terutama dari segmen Nahdliyin yang tersebar di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sama dengan Mas Anies. Mas Anies kalau misal kemudian memilih capres yang barangkali secara hitung-hitungan tidak pas, maka berpotensi juga mengalami reduksi. Nah, kalau misal kita lihat siapa misalnya alternatifnya tadi Pak Aher, tapi di satu sisi Pak Aher representasi dari kekuatan Islam, kemudian Pak Anies to some extent juga dianggap sebagai representasi kekuatan Islam. Mungkin itu bisa dipertimbangkan sekali lagi. Tadi disebut AHY. Nah, kalau misal kemudian disinkronisasi, kemudian bisa mencapai titik kulminasi potensi kemenangan yang lebih besar, saya pikir ini sebuah etalase kontestasi yang sangat kaya bagi Mahfud kita. MD, Hovifah seperti apa? Dari Koalisi Perubahan. Kami sendiri melihat Pak Mahfud sangat baik. Pak Mahfud memiliki kecakapan, keberanian dalam konteks penegakan hukum dan itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Problemnya sepertinya banyak para elit pemimpin kita yang juga agak ketakutan dengan keberanian Pak Mahfud. Jadi langkah berani Pak Mahfud itu membuat banyak pihak menjadi penuh dengan uncertainties. Jeduk-jeduk juga itu. Nah, oleh karena itu tentu menjadi salah satu pertimbangan juga. Bagaimana dengan Bu Hovifah? Bu Hovifah sangat menarik. Bagaimanapun juga dia representasi perempuan. Pimpinan dari Bang Eriko itu sangat-sangat menghargai representasi perempuan. Wakil dari Nahdliyin, representasi dari kekuatan Jawa Timur. Tetapi problemnya basis elektoral beliau itu tidak terdistribusi secara merata. Memang beliau kuat di Jawa Timur, tetapi kalau misal kita simulasikan dengan sejumlah nama, betul menang, terjadi penambahan signifikan di Jawa Timur. Tetapi di Jawa Barat, Sumatera secara umum mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, inilah yang kemudian harus dihitung betul. Baik, Mas Umam, kita akan sapa terlebih dahulu Bang Rohamur Muzi, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Bang Rohamur Muzi, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, semua rekan-rekan di studio. Mohon maaf ini baru perjalanan ke situ. Baik, sedang perjalanan menuju TVRI. Semoga nanti habis rapat Bang Rohamur Muzi. Nanti kita akan bahas di segmen-segmen selanjutnya karena Mas Umam di segmen ini segmen terakhir akan melanjutkan aktivitas lagi. Mas Umam terakhir lagi artinya
ini apakah juga ada pengaruhnya dengan jumlah pemilih milenial yang jumlahnya sekitar 50 sampai dengan 55% atau mendekati 60%. Artinya cawapres yang mendekati sosok milenial, apakah itu juga harus dipertimbangkan atau seperti apa? Bagaimanapun juga itu akan sangat berpengaruh. Karena bagaimanapun juga segmen pemilih muda itu jumlahnya lebih dari 50%. Dan secara angka itu bisa mencapai sekitar 105 something juta dari basis DPT yang ada. Maka kemudian literasi politik yang semakin baik dari segmen pemuda, kemudian reach out mereka terhadap akses informasi politik, itu betul-betul akan menjadi penentu di dalam konteks politik ke depan. Tetapi ingat, tentu pemuda, anak muda, pemilih pemula, menjadi penting. Tetapi ada satu segmen lagi yang tidak kalah penting. The power of emak-emak. The power of mama. Mengapa tidak? Bagaimanapun juga dalam lingkup keluarga, ibu-ibu itu adalah marketing agent yang sangat-sangat efektif. Benar. Betul di sini Pak Enrico bisa sangat powerful, tetapi kalau di rumah belum tentu di hadapan istri juga powerful. Betul juga itu. Betul. Ini sebenarnya Mas Hoirul Umam ini mau menyampaikan dirinya. Karena ini sudah ada panggilan dari Ustaz. Betul kan Mas Hoirul? Betul. Tapi jangan salah, kita memang harus menghargai perempuan. Artinya betul, artinya dia berpeluang dan juga terbukti Tapi apa menjadi disampaikan selling itu fakta. agent. Itu Itu marketing agent yang cukup efektif, bukan hanya untuk dia, tetapi bagaimana menciptakan public opinion dalam lingkup terkecil di keluarganya, dia cukup efektif. Nah, oleh karena itu, semua segmen menentukan, tetapi betul pada level pemilih pemula, segmen muda secara umum, milenial dan juga Gen Z, dan tentu pada segmen perempuan. Saya pikir ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Baik. Terima kasih Mas Imam sudah bergabung bersama kami. Kita masih ada segmen selanjutnya termasuk sama Bang Rohur Muzi. Usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami di Fokus Sergiri TVRI.